Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indah Wiwin Supriyatin dari kelas TI 1A Politeknik Negeri Cilacap semester 1 angkatan 2019-2020 jurusan Teknik Informatika. Tujuan membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah gambar teknik yang diampu oleh Bapak Lutfi Syafirullah. Sebelum video saya mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Silakan menyaksikan. Sebelum kita membuat rumah, pertama kita atur dulu ukurannya, yaitu dengan klik window, model info. Formatnya kita ganti menjadi desimal. Precisionnya kita ganti menjadi 0, dan insinya kita ganti menjadi cm, lalu close. Selanjutnya kita menggunakan tools line untuk membuat garis. Pertama kita membuat garis mengikuti sumbu merah dengan ukuran 1000 cm. Mengikuti sumbu hijau dengan ukuran 2000 cm. Mengikuti sumbu merah 1000 cm. Lalu sumbu hijau 2000 cm. Setelah itu kita menggunakan perintah offset, kita offset ke dalam sejauh 100 cm. Selanjutnya kita membuat denah. Pertama kita membuat chartboardnya dengan ukuran 450 dikali 300 cm. Untuk membuat bagian teras dengan ukuran 250 dikali 200 cm. Selanjutnya kita ambil endpoint untuk halaman depannya. Setelah itu kita membuat kamar dengan ukuran 500 cm. Dan lebarnya 300 cm. Lalu kita hubungkan ke endpoint. Di dalam kamar ini akan kita buat kamar mandi dengan ukuran 200 cm dikali 200 cm. Sebelah kamar kita akan buat kamar mandi dengan itu 200 cm dikali 200 cm. Setelah itu kita buat ruangan untuk membuat tangga dengan jarak 620 dikali 400. Lalu kita cari midpointnya, dan sebelah sini kita gunakan untuk kolam dan taman. Ukurannya sama seperti tempat untuk tangga. Setelah itu kita buat daerah sini untuk membuat dapur dengan ukuran 400 dikali 500. Setelah itu kita menggunakan perintah offset. Kita offset sejauh 10 cm. Setelah itu kita hapus garis yang tidak kita pakai. Ini hasil setelah kita menghapus garis yang tidak kita gunakan. Setelah itu kita menggunakan perintah push ataupun untuk mendirikan tembok. Pertama kita dirikan temboknya sejauh 400 cm. Setelah kita dirikan, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita membuat pintu kamar dengan ukuran 210 dan 110. Pertama kita menggunakan line, kita cari midpointnya, kita mengikuti sumbu biru. Setelah itu kita gunakan rectangle, kita cari endpoint, ketikkan 210, 110, enter. Untuk pintu kamar mandi ukurannya yaitu 210 dikali 80.
Caranya sama seperti membuat pintu pada kamar. Untuk menjebolnya, kita menggunakan push atau pull dengan cara klik objek yang akan kita jebol atau kita hilangkan sampai keluar tulisan open face, lalu kita klik. Setelah itu, kita bisa melihat bagian dalam karena pintu sudah kita jebol. Selanjutnya, kita naikkan lantai ke atas, yaitu 10 cm. Setelah kita naikkan, selanjutnya kita membuat jendela. Pertama, kita membuat jendela bagian depan menggunakan lem dari jarak dari lantai ke jendela yaitu 150 cm, enter. Lalu panjang dan lebar jendela dengan panjang 150 dan lebarnya 102. Untuk membuat jendela pada bagian kamar dengan ukuran jendela 110 dan jarak lantai ke jendelanya yaitu 200. Lalu kita buat jendela dengan ukuran 110 kali 100. Kita tuliskan 110 dan lebarnya 100. Kita buka jendelanya menggunakan push atau pull. Ventilasi pada toilet dari jarak lantai ke ventilasi yaitu 300 dengan panjangnya yaitu 100, kita ketikkan sini 50 ke atas 50, lalu ke kanan, lalu ke kiri 100, ke bawah 50, lalu kita hubungkan endpoint dengan endpoint. Setelah itu kita menggunakan perintah push atau pull sampai keluar tulisan on face. Selanjutnya kita membuat, setelah kita menyelesaikan bagian jendela dan pintu, yaitu kita menghapus garis yang tidak kita gunakan pada lantai pertama. Kita menggunakan perintah eraser. Untuk membuat bagian tangga, pertama kita menggunakan perintah line, yaitu kita bikin garis bantu dari endpoint sejauh 385. Setelah itu kita membuat garis mengikuti sumbu merah sejauh 115, mengikuti sumbu hijau yaitu 30, mengikuti sumbu merah 115, dan kita hubungkan ke endpointnya. Setelah itu klik 2 kali, lalu kita jadikan komponen. Kita tuliskan tangga. Setelah itu kita create. Lalu kita klik 2 kali sampai keluar sumbu. Lalu kita menggunakan perintah push atau pull klik 20. Selanjutnya kita menggunakan perintah move untuk mengcopy objek tangga. Klik objek yang akan kita copy, kita menggunakan perintah move, lalu kita tekan CTRL. Setelah itu kita kalikan 9. Selanjutnya yaitu kita klik pada tangga yang paling atas, klik kanan pada mouse, lalu kita make unique. Setelah itu kita klik 2 kali sampai keluar sumbunya, baru kita menggunakan perintah push atau pull. Kita push sampai menempel pada tembok. Selanjutnya kita copy pada lantai,
klik objeknya, kita menggunakan perintah move, kita tekan CTRL pada keyboard. Selanjutnya kita menggunakan perintah rotate untuk memutar agar bagian depan tetap menjadi bagian depan. Setelah itu kita move, kita letakkan pada endpoint pojok tangga. Lalu kita copy lagi tangganya dan dikali 8. Ini hasil akhir dalam pembuatan tangga. Selanjutnya kita membuat pegangan pada tangga. Pertama, kita menggunakan perintah line, kita cari midpoint-nya. Kita buat garis mengikuti sumbu merah sejauh 15. Lalu sumbu biru dengan ukuran 100 cm. Lalu kita escape, selanjutnya kita buat ukuran yang sama. Hasil akhirnya seperti ini. Selanjutnya kita hubungkan menggunakan perintah line. Kita cari endpoint pada garis yang telah kita buat, lalu kita hubungkan. Bagian atas juga seperti itu. Selanjutnya kita membuat garis bantu pada bawah. Kita mengikuti sumbu hijau sejauh 20. Setelah itu kita mengikuti sumbu biru sejauh 15. Pada bagian atas juga seperti itu. Jadinya seperti ini. Sebagian bawah juga seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita copy garisnya sejauh 20 dengan cara klik garis, lalu kita menggunakan perintah move, kita letakkan pada endpoint dan kita tekan tombol CTRL pada keyboard, lalu kita tuliskan 20 dan enter. Untuk ke bawah yaitu sama caranya sejauh 55. Pada bagian atas juga sama. Pegangan tangga sudah jadi. Kita hapus garis yang tidak kita gunakan. Kita menggunakan perintah eraser. Selanjutnya kita menggunakan perintah circle. Lalu kita letakkan pada endpoint dengan radius 3. Kita hapus terlebih dahulu garis vertikalnya agar kita dapat membuat radius pada garis horizontal. Kita menggunakan circle lagi. Kita letakkan pada endpoint dengan radius 2. Untuk bagian atas itu sama seperti pada bagian bawah. Klik pada garis yang akan kita follow. Selanjutnya kita klik pada garis yang akan kita follow dengan menggunakan kursor. Kita klik semua, langsung kita dapat follow. Kita garis bagian atas dulu. Kita blok semuanya sampai ke warna biru. Setelah garis menjadi warna biru, lalu kita menggunakan perintah follow me. Kita letakkan follow me pada lingkaran atas. Jadinya seperti ini. Untuk pada bagian garis bawah dan bagian yang paling bawah lagi, caranya sama. Kita menggunakan circle, kita letakkan pada endpoint mengikuti simbol biru. Sejauh 200. Sejauh
menggunakan perintah push atau pull, kita naikkan ke atas sampai bertemu dengan endpoint pada bagian sebelah atas. Warna biru. Lalu kita menggunakan perintah move, kita cari endpoint-nya, kita klik dan kita tekan tombol Ctrl dulu, Enter. Setelah itu kita bagi dua, yaitu dua garis miring. Enter. Kita buat seperti ini sampai ke pegangan atas. Ini adalah tangga yang sudah jadi. Selanjutnya kita mengisi, memasukkan komponen pada lantai pertama. Pasang pintu terlebih dahulu, yaitu kita dengan cara klik file, import, lalu kita tunggu, kita cari file yang akan kita masukkan. Yaitu kita cari pintu, lalu kita klik, kita import, kita putar pintunya, lalu kita mau, kita cari endpoint-nya, lalu kita letakkan pada Untuk meletakkan pintu yang lain caranya sama, dan jendela juga seperti itu. Setelah kita memasang jendela dan pintu, itu kita mengisi komponen untuk di dalam rumah pada lantai 1. Pertama, saya akan mengisi sofa, yaitu dengan cara klik file, lalu import, kita cari filenya, yaitu kita cari sofa, klik sofa, lalu kita import. Selanjutnya, sofanya kita letakkan pada posisi sebelah sini, yaitu untuk ruang tamu. Caranya sama, kita putar dahulu sesuai dengan posisi yang akan kita inginkan. Selanjutnya, kita menggunakan perintah move. Kita cari endpoint pada sofa. Lalu kita letakkan pada ruangan yang telah kita tentukan, yaitu di sebelah sini. Untuk mengetahui apakah sofa ini sudah menempel pada lantai, yaitu kita cari sampai ada tulisan on place, lalu kita klik. Meletakkan komponen yang lain caranya sama. Setelah kita mengisi barang-barang, kita make group bagian lantai bawah dengan cara klik, lalu kita klik kanan, pilih make group. Setelah itu kita tutup menggunakan rectangle, yaitu kita cari endpoint-nya pada endpoint sini. Setelah itu kita pull ke atas jauh 10 cm. Selanjutnya kita tutup bagian yang belum rapat dengan cara kita menggunakan line, lalu kita garis. Selanjutnya kita menggunakan perintah pull kembali. Pada bagian belakang juga sama caranya, yaitu menggunakan line, selanjutnya kita pull,
sejauh 400. Lantai 2, selanjutnya kita sembunyikan lantai pertama menggunakan layer. Caranya yaitu klik pada lantai pertama, klik tombol warna biru, klik satu kali, lalu kita cari entity info. Selanjutnya di bagian sini kita cari yaitu layer, yaitu tambahkan, kita namai lantai 1, lalu enter. Setelah itu kita tidak usah dicentang, dan di bagian sini kita pilih lantai 1, semua akan hilang. Untuk menghilangkan barang-barangnya dan pintu dan jendela juga, yaitu kita grup dahulu dengan cara klik semua yang akan kita grup, klik semua yang akan kita grup, lalu klik kanan, naik grup. Setelah itu kita gunakan layer kembali agar menghilangkan bagian barang-barang pintu serta jendelanya. Kita namakan barang, lalu enter. Setelah itu kita hapus checklistnya, lalu kita pilih barang, klik sudah tangga, yaitu selanjutnya kita membuat denah pada bagian atas. Untuk denah lantai 2 sebelah sini kita gunakan buat laundryan dengan ukuran 400 dikali 400. Sebelah sini kita gunakan untuk kamar dengan ukuran 300 dikali 400. Selanjutnya sebelah sini kita gunakan untuk toilet dengan ukuran 200 dikali 200. Sebelah sini kita gunakan untuk jemuran. Dan sebelah sini kita gunakan untuk kamar dengan ukuran 300 dikali 210. Setelah membuat denah, selanjutnya kita menggunakan perintah offset. Kita offset ke dalam sejauh 10 cm. Jadinya seperti ini. Lalu kita hapus garis yang tidak kita gunakan. Pertama kita hubungkan dulu garisnya agar tidak terhapus semua. Setelah kita menghapus garis yang tidak digunakan, yaitu hasilnya seperti ini. Setelah itu kita menggunakan perintah pull. Kita pull sejauh 400. Ini hasil setelah kita tinggikan temboknya. Selanjutnya kita buat pintu pada masing-masing ruangan dengan cara cari midpoint-nya, lalu kita tarik garis ke atas mengikuti sumbu biru. Setelah itu kita menggunakan perintah rectangle, gunakan ukuran 200 dikali 110, enter. Lalu sebagai pintunya kita menggunakan perintah push atau klik objeknya sampai keluar tulisan onsel, lalu kita klik, lalu terbuka. Untuk membuat pintu pada ruangan yang lain, yaitu caranya sama. Setelah kita membuat pintu pada lantai atas, selanjutnya kita membuat jendela di bagian depan untuk lantai atas dengan ukuran jendela 150 dikali 102.
Pertama kita menggunakan lens, cari midpoint-nya, ukuran lantai ke jendela yaitu 200, mengikuti sumbu biru, ketikkan 200 lalu enter. Kita buat jendela dengan ukuran 150 dikali 102. Kita membuat garis ke kanan yaitu 51, enter, ke atas 150, ke kiri 102, ke bawah 150, lalu kita hubungkan endpoint dengan endpoint. Setelah itu kita buat jendela pada bagian sebelah kiri, ukurannya sama. Selanjutnya kita jebol jendelanya menggunakan perintah push atau pull. Klik jendelanya sampai ada tulisan onset. Sebelah sini juga sama. Setelah itu kita hapus garis yang tidak kita gunakan. Setelah lantai 2 kita dirikan, selanjutnya kita mengisi barang-barang. Ini hasil setelah kita isi barang-barangnya. Setelah itu kita membuat bagian balkon untuk lantai atas di sebelah sini. Jadinya seperti ini. Nanti ini pertama buat garis menggunakan line, selanjutnya kita pull, yang sebelah sini kita pull jauh 200 dan sebelah sini kita pull jauh 150. Dan pada lantai atas kita grup dahulu beserta barang-barangnya. Cara mengegrupnya sama seperti pada langkah mengegrup untuk lantai bawah. Membuat atapnya, pertama kita tutup dahulu bangunan atas menggunakan rectangle. Kita cari endpoint sampai endpoint. Setelah itu kita offset keluar sejauh 50. Selanjutnya kita menggunakan perintah push atau pull. Kita push atau pull ke atas 20, selanjutnya kita atapnya akan saya buat berbentuk 5. Jadi kita cari midpoint, kita buat garis tengah dahulu. Setelah itu kita ukur. Ini adalah pola untuk membuat atapnya. Selanjutnya kita menggunakan perintah move. Hasil pembuatan atapnya seperti ini. Selanjutnya kita membuat bagian terasnya. Atapnya sudah jadi seperti ini. Kita membuat bagian teras depan. Pertama kita membuat garis bantunya terlebih dahulu, yaitu menggunakan perintah line. Garis menggunakan garis bantu 10. Lalu ke sana juga 10. Setelah itu kita garis untuk terasnya yaitu dengan ukuran 30 kali 30. 30 dikali 30. Untuk sebelah kanan juga sama. Ini seperti ini. Selanjutnya kita menggunakan perintah push atau pull. Kita akan naikkan ke atas jauh 400. Lalu hapus garis yang sudah kita gunakan lagi. Setelah itu kita membuat carport atau garasi, membuat halaman, taman, dan kita akan membuat bagian belakang. Kita kasih ternak dan kolam ikan. Selanjutnya rumah kita beri warna dan hasilnya seperti ini. Beri warna sesuai yang kita inginkan. Dengan cara kita cari di material, lalu kita pilih warna yang kita inginkan. Hasil rumah yang sudah jadi
Kita lihat pada bagian dalam. Ini pada lantai 2 dan ini pada lantai 1. Ini pada lantai 2 dan ini pada lantai 1. Terima kasih sudah menonton video saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.